Hello everyone, this is our group presentation about subject management, topic of analisasi management retail Matahari Department Story. Okay. Latara belangkan perkembangan retail dipengaruhi digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen menggabungkan menjadi offline dan online. Matahari menerapkan strategi channel perusahaan persaingan ketat dari e-commerce dan fast fashion. Diperlukan analisis manajemen retail perusahaan. Second, rumusan masalah. Bagaimana pengelolaan SDM Matahari? Bagaimana kondisi keuangan perusahaan? Bagaimana strategi pemasaran retail? Bagaimana sistem operasional retail? Bagaimana posisi perusahaan berdasarkan analisis story. Halo semuanya, pada slide ini kita akan membahas profil PT Matahari Department Store. Nah, sebelum itu, kenalkan, saya Ratna Lestari dari Program Studi Manajemen Angkatan 23 dengan NIM 202300080117. Nah, Matahari sendiri adalah salah satu perusahaan retail departemen store terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1958. Artinya, perusahaan ini memiliki pengalaman yang sangat panjang di dunia retail. Nah, Matahari sendiri fokus untuk menjual produk fashion, aksesoris, dan juga kebutuhan gaya hidup untuk masyarakat kelas menengah. Dengan tagline Fit Good Shopping, Matahari ingin menciptakan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi konsumennya. Saat ini, Matahari tidak hanya mengandalkan toko fisik yang tersebar di berbagai daerah, tetapi juga memiliki platform online. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Matahari sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan retail modern dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah ke belanja digital. Oke, selanjutnya pada slide ini kita memasuki ke pembahasan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada proses rekrutmen dan juga penempatan karyawan di PT Matahari. Proses rekrutmen difokuskan pada kemampuan komunikasi, sikap ramah, dan penampilan yang profesional. Hal ini penting karena karyawan merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Jika pelayanan yang diberikan itu baik, maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Setelah proses rekrutmen, karyawan ditempatkan sesuai dengan area produk dan juga jam operasional toko. Misal, ketika karyawan ditempatkan di bagian pakaian pria ataupun wanita, bahkan anak sesuai kebutuhan, maka penempatan yang tepat ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja lebih efektif dan pelayan di toko berjalan secara optimal. Oke, pada slide ini kita akan menjelaskan bahwasannya Matahari juga dapat memberikan pelatihan kepada karyawan secara berkala. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga profesionalisme kerja. Materi pelatihan yang diberikan oleh Matahari meliputi SOP pelayan pelanggan, pengetahuan produk, serta teknik menghadapi keluhan pelanggan. Nah, SOP pelayanan sendiri membantu karyawan dalam memahami cara menyapa pelanggan, menawarkan bantuan, hingga proses transaksi dengan sikap yang ramah dan juga konsisten. Pengetahuan produk membekali karyawan agar mampu menjelaskan keunggulan dan juga fungsi produk kepada pelanggan. Sementara itu, pelatihan juga menghadapi keluhan pelanggan yang bertujuan agar karyawan dapat menangani komplain dengan tenang, sopan, dan juga solutif. Nah, dengan pelatihan ini, perusahaan berharap dapat menjaga kepuasan pelanggan dan citra positif Matahari di mata masyarakat luas. Oke, next slide. Pada slide ini,
kita akan membahas mengenai penilaian kinerja karyawan serta tantangan yang dihadapinya. Nah, penilaian kinerja di PT Matahari biasanya dilakukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu pencapaian target penjualan, disiplin, dan kehadiran serta kualitas pelayanan. Target penjualan digunakan untuk melihat sejauh mana sih kontribusi karyawan terhadap pendapatan perusahaan. Dan disiplin juga kehadiran mencerminkan tanggung jawab serta profesionalisme karyawan dalam bekerja. Selain itu, kualitas pelayanan dinilai dari sikap karyawan saat melayani pelanggan serta keramahan dan kesigapan. Untuk meningkatkan motivasi kerja, perusahaan dapat memberikan insentif dan juga bonus kepada karyawan dengan kinerja terbaik. Nah, namun tantangan yang dihadapi adalah menjaga konsistensi kinerja karyawan, terutama di tengah persaingan retail yang ketat dan juga perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis. Selanjutnya, manajemen keuangan di PT Matahari Department Store. Nah, jadi sumber pendapatan PT Matahari Department Store ini yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk fashion dan aksesoris melalui gerai fisik, ya. Lalu yang kedua, produk private label memberikan margin keuntungan lebih tinggi karena biaya produksi dan distribusi lebih terkendali dibanding merek eksternal. Selanjutnya, manajemen keuangan PT Matahari Department Store juga ada biaya operasional utama. Yang pertama itu biaya sewa gerai. Otomatis kan, karena PT Matahari Department Store ini kebanyakan memiliki toko fisik ya, otomatis bakal ada yang namanya sewa gerai. Nah, biaya sewa gerai di pusat perbelanjaan menjadi komponen biaya terbesar. Ya, yang kedua sangat mempengaruhi struktur biaya tetap perusahaan. Nah, walaupun sewa gerai ini kan biasanya PT Matahari itu selalu ada di mall ya, jarang banget ada juga PT Matahari Department Store yang berada di toko sendiri, nggak di dalam mall gitu. Tapi kebanyakan itu ada di dalam mall dan biaya sewanya itu tinggi. Tapi walaupun misalnya biaya sewanya tinggi, tapi pendapatannya pun tinggi karena orang-orang cenderung kalau misalnya pergi berbelanja pasti ke mall ya, dan untuk pendapatannya dan kemungkinan besar mereka juga akan berbelanja di PT Matahari Department Store. Yang kedua yaitu gaji karyawan, mencakup gaji tunjangan dan insentif bagi karyawan operasional, besarnya biaya sejalan dengan luasnya jaringan gerai dan jumlah tenaga kerja. Nah, gaji karyawan pun walaupun misalnya kalau misalnya kita gaji karyawan tinggi nanti kita rugi dong, enggak ya. Jadi kalau misalnya karyawan digaji dengan gaji yang tinggi itu akan mempengaruhi kinerja mereka loh. Misalnya karyawan gaji tinggi itu kinerjanya bakal baik gitu, dan sebaliknya kalau misalnya karyawan gajinya sedikit, mereka itu cenderung akan leha terhadap pekerjaannya. Yang terakhir yaitu promosi dan diskon. Nah, jadi di operasional PT Matahari Department Store juga ada promosi dan diskon, digunakan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, namun berpotensi menekan margin keuntungan jika tidak dikelola dengan baik gitu ya. Lalu yang selanjutnya, fokus manajemen keuangan di PT Matahari Department Store itu ada 3. Yang pertama, pengendalian biaya dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ini tuh penting banget ya, harus diperhatikan setiap usaha, tidak hanya pada PT Matahari Department Store. Pengendalian biaya itu harus agar kita dapat BEP atau BEP ya, atau titik keseimbangan gitu ya, dapat BEP, break even point, bukan BEP ya, BEP, break even point gitu. Nah, agar kita tuh tahu pendapatan dan pengeluarannya ini seimbang atau enggak, atau malah misalnya kebanyakan pengeluarannya gitu. Nah, itu kan dapat mematikan perusahaan gitu. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa menurunkan kualitas layanan. Yang kedua yaitu pengelolaan arus kas. Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional harian, penting untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha. Nah, jadi untuk memastikan bahwa ada dana untuk kebutuhan operasional harian itu cair gitu ya, dapat dicairkan tidak dalam berbentuk aset gitu, agar menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha. Yang terakhir ada optimalisasi perputaran persediaan, menghindari penumpukan stok yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan, mempercepat perputaran barang agar dana cepat kembali menjadi kas. Nah, jadi
diusahakan gitu untuk PT Matahari Department Store barang yang ada di gudang itu cepat berputar, cepat keluar, agar si barangnya itu tidak ke hold gitu ya di gudang. Karena kalau misalnya barangnya ke hold di gudang karena misalnya permintaannya sedikit gitu, maka akan meningkatkan biaya gudang dan itu tuh akan menguras kas gitu ya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran pada PT Matahari Department Store ini, yang pertama ada segmentasi pasar gitu. Nah, jadi PT Matahari Department Store ini bergerak pada bidang fashion dan aksesoris lainnya ya. Dan mereka itu fashion itu kan berbeda-beda ya. Segmentasi pasarnya itu beda-beda dalam fashion itu. Kalau misalnya kayak Gen Z itu bagaimana fashionnya gitu, atau generasi milenial itu gimana fashionnya, kan berbeda gitu gaya fashion mereka. Makanya diadakan segmentasi pasar agar tepat gitu penyaluran barangnya itu untuk siapa nih, disegmenkan untuk siapa gitu. Nah, jadi PT Matahari Department Store menargetkan konsumen kelas menengah sebagai pasar utama. Nah, jadi karena harganya itu tidak murah dan juga tidak mahal alias menengah, jadi PT Matahari Department Store juga mengsegmentasikan barangnya itu untuk kelas menengah gitu. Lalu produk disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan berbagai kelompok usia sehingga menjangkau pasar yang luas. Lalu yang kedua, strategi harga. Perusahaan menerapkan strategi harga terjangkau sesuai dengan daya beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan Matahari Department Store. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama ada segmenting pasar. Dalam strategi pemasarannya, perusahaan Matahari Department Store menargetkan konsumen kelas menengah sebagai pasar utama mereka. Produk yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga serta berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua ada strategi harga. Dari segi harga, perusahaan Matahari Department Store menerapkan strategi harga yang terjangkau disesuaikan dengan daya. Penerapan harga ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai produk yang diterima konsumen dengan kemampuan beli mereka, sehingga produk tetap kompetitif di pasaran. Yang ketiga ada strategi promosi. Untuk mendukung penjualan, perusahaan Matahari Department Store menerapkan berbagai strategi promosi. Yang pertama ada promosi tersebut antara lain ada diskon musiman, big night sale, program loyalitas pelanggan, serta promosi melalui media sosial dan katalog. Strategi ini dilakukan untuk menarik minat konsumen dan mendorong peningkatan pembelian. Strategi ini juga efektif untuk menarik pelanggan lama agar kembali berbelanja. Namun, strategi pemasaran ini juga memiliki tantangan, diantaranya ketergantungan yang tinggi terhadap diskon yang berpotensi menurunkan margin keuntungan perusahaan. Selain itu, persaingan dengan platform e-commerce semakin ketat akibat perubahan perilaku konsumen yang dilakukan oleh konsumen yang kini banyak beralih ke belanja online. Oleh karena itu, perusahaan Matahari Department Store perlu terus menyesuaikan strategi pemasarannya agar tetap kompetitif di tengah perubahan perilaku konsumen. Setelah membahas strategi pemasaran perusahaan Matahari Department Store, sekarang saya akan menjelaskan analisis operasional perusahaan ini. Yang pertama ada penerapan SOP seragam. Itu di mana dalam operasionalnya perusahaan Matahari Department Store ini menerapkan standar SOP yang seragam di seluruh gerai. SOP ini bertujuan untuk pelayanan yang diberikan kepada konsumen itu tetap konsisten dari segi pelayanan, kebersihan toko maupun proses transaksi. Kemudian ada manajemen persediaan terpusat. Perusahaan Matahari juga menerapkan sistem manajemen persediaan secara terpusat. Dengan ini, perusahaan dapat mengontrol ketersediaan stok di setiap gerai secara lebih efektif dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan barang. Selanjutnya ada penataan toko berdasarkan kategori produk. Penataan toko di perusahaan ini dilakukan berdasarkan kategori produk. Hal ini memudahkan konsumen dalam mencari barang yang dibutuhkan serta meningkatkan kenyamanan selama berbelanja. Selanjutnya ada penempatan area kasir yang strategis. Selain itu, area kasir ditempatkan di lokasi yang strategis. Tujuannya adalah untuk memperlancar proses pembayaran dan mengurangi antrean terutama pada jam-jam ramai. Selanjutnya ada pengawasan operasional. Untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar, perusahaan ini melakukan pengawasan operasional secara berkala. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan serta mencegah terjadinya kesalahan operasional. Dengan sistem operasional yang terstruktur ini, perusahaan Matahari dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien.
Selain memiliki sistem operasional yang terstruktur, perusahaan ini juga menghadapi beberapa tantangan operasional. Yang pertama ada overstock, yaitu penumpukan barang tertentu, stok barang tertentu. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan berpotensi menurunkan efisiensi operasional serta mengganggu arus kas perusahaan. Jika stok terlalu lama atau disimpan, dana perusahaan juga menjadi tertahan. Ada persediaan. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia saat periode ramai. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia pada periode ramai, seperti akhir pekan atau saat program promosi berlangsung. Jumlah karyawannya tidak sebanding dengan pelanggan. Pengunjung dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga ada sistem manual di beberapa gerai. Selain itu, di beberapa gerai masih digunakan sistem manual. Penggunaan sistem manual ini berpotensi memperlambat proses operasional dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan serta pengelolaan data. Oleh karena itu, tantangan-tantangan operasional ini perlu mendapatkan perhatian agar efisiensi dan kualitas pelayanan perusahaan Matahari tetap terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT perusahaan Matahari Department Store. Dimulai dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang pertama ada kekuatan. Dari sisi kekuatan, perusahaan ini memiliki brand yang kuat dan dikenal oleh masyarakat. Hal ini membuat tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan cukup tinggi. Selain itu, perusahaan Matahari juga memiliki jaringan gerai nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sehingga memudahkan akses konsumen untuk berbelanja. Pengalaman yang panjang di industri retail juga menjadi keunggulan karena mendukung stabilitas operasional serta pemahaman perusahaan terhadap pasar. Yang kedua, ini ada kelemahan. Namun, di balik kekuatan tersebut, perusahaan Matahari juga memiliki beberapa kelemahan. Yaitu antaranya perusahaan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada gerai fisik, sehingga kinerjanya sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung pusat perbelanjaan. Selain itu, biaya operasional perusahaan tergolong tinggi, terutama biaya sewa gerai dan gaji karyawan, yang dapat menekan margin keuntungan. Kekuatan dan kelemahan ini menjadi dasar penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi bisnis ke depannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis SWOT pada bagian peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan Matahari ini. Ada peluang. Dari sisi peluang, digitalisasi dan penerapan strategi omnichannel memberikan kesempatan bagi perusahaan ini untuk mengintegrasikan penjualan secara online dan offline. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas serta menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku belanja masyarakat. Selain itu, meningkatkan minat konsumen terhadap produk fashion lokal juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan produk private label. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa ancaman. Persaingan dari platform e-commerce yang menawarkan kemudahan berbelanja dan harga yang kompetitif menjadi tantangan utama perusahaan Matahari. Selain itu, perubahan perilaku belanja konsumen yang semakin beralih ke belanja daring dapat mempengaruhi jumlah kunjungan ke gerai fisik. Oleh karena itu, perusahaan Matahari perlu memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman agar tetap mampu bersaing di industri retail. Sampai pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, perusahaan Matahari Department Store telah menerapkan manajemen retail yang terstruktur dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional saling terintegrasi dan berperan dalam mendukung kinerja perusahaan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan utama berupa perkembangan digitalisasi serta perubahan perilaku konsumen belanja. Berdasarkan hasil analisis SWOT, perusahaan Matahari perlu terus meningkatkan inovasi dan memperkuat strategi omnichannel agar tetap kompetitif di dunia
retail.